Halo, kembali lagi bersama Hendro di sini dari kelas coding. Apa kabar teman-teman? Pastinya tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai code snippet di Visual Studio Code. Seperti apa sih code snippet itu? Nah, contohnya seperti di Visual Studio saya yang teman-teman lihat saat ini di layar. Misalnya saya ingin, ini adalah file JavaScript, saya ingin menuliskan perulangan for each misalnya ya. For each. Nah, ini saya bisa saja langsung pilih ya. Misalnya seperti ini. Nah, saya langsung dapatkan snippet code-nya ya, atau potongan kode yang lengkap seperti ini. Kemudian di sini saya tinggal ganti, misalnya ini adalah data saya. Kalau saya tap di sini misalnya, saya bisa ganti misalnya kode program saya yang lain misalnya ya. Jadi intinya code snippet itu kayak potongan-potongan kode yang bisa kita akses atau yang bisa kita langsung tulis ke dalam source code editor kita seperti Visual Studio Code ini, hanya dengan menuliskan prefix tertentu ya. Misalnya juga di halaman HTML, misalnya kita nulis HTML seperti ini, saya bisa langsung tik seperti ini, enter, langsung keluar potongan kodenya yang seperti ini. Jadi kita nggak perlu ngetik dia satu-satu ya dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi ini akan mempercepat tentunya coding kita. Nah, memang di sana udah banyak ya, kalau teman-teman cari di bagian extension, kemudian kita cari misalnya dengan keyword snippet seperti ini, kita akan punya banyak pilihan di sini yang udah ready to use. Oke. Nah, tapi tentunya kita bisa buat sendiri ya, sesuai dengan preferensi kita, karena kadang-kadang ada yang keyword-keywordnya atau prefixnya itu susah dihafalin ya. Kayak saya sendiri kadang-kadang udah saya install, tapi karena saya nggak hafal prefixnya ya, saya susah menggunakannya. Nah, oleh karena itu pada video tutorial kita kali ini, kita akan coba membahas bagaimana sih membuat code snippet sendiri di Visual Studio Code. Oke, kita langsung saja mengikuti video tutorial berikut ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Baik, untuk bisa membuat code snippet sendiri, kita bisa mulai dengan melihat dokumentasinya yang ada di website Visual Studio Code. Ya, di bagian dokumentasi, di bagian docs, kemudian teman-teman cari di user guide, dan di sini ada link untuk membuat custom snippet code. Oke, di sini udah cukup jelas sebenarnya bagaimana cara kita membuatnya. Udah ada contohnya bahkan di sini, dan memulainya dari mana? Kita langsung saja, saya kembali lagi ke Visual Studio Code saya. Kemudian kita lihat bagaimana cara membuat custom code snippet kita sendiri. Caranya ya, kita masuk dulu, kalau teman-teman pakai MacBook misalnya, itu bisa akses dari preference, kemudian di sini ada user snippets seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan bahasa yang bisa kita buatkan snippetnya ya. Di sini banyak sekali ya bahasa yang disupport, mulai dari Java, mulai dari PHP, HTML ya, JavaScript ya, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Golang juga ada harusnya ya. Jadi kita bisa buat snippet code sesuai dengan bahasa yang kita inginkan. Nah, untuk saat ini saya mau coba dulu yang JavaScript ya. JavaScript. Oke, yang ini. Nah, di sini sebenarnya dia udah kasih ada contoh sederhana seperti ini ya. Jadi ini bisa kita coba copy. Saya buka. Nah, saya buka komentarnya ya. Kemudian kalau kita lihat sintaksnya itu sebenarnya ini cuma nama ya, nama dari code snippet kita. Kemudian ini prefixnya. Jadi kalau saya ketik di source code-nya itu log, maka nanti ada opsi untuk menampilkan yang ini. Oke, menampilkan yang ini. Oke, ini bisa langsung kita coba aja, tapi prefixnya saya mau ganti misalnya CL ya, console log gitu ya. Saya coba save, kemudian saya coba panggil dari
file JavaScript order.js ini. Ya, misalnya tadi CL, ya, kita lihat, CL tadi atau apa ya? Ya, benar CL. Ini saya save dulu. Kemudian saya coba di sini CL. Nah, ini lihat teman-teman, perhatikan CL udah keluar nih. Terus ada log output to console. Itu sebenarnya keterangannya yang ini nih, description. Log output to console, ya. Nah, kalau misalnya saya ulangi lagi, kalau misalnya ini langsung saya enter, maka otomatis perintah console log itu langsung bisa kita lihat di sini. Ini sebenarnya karena ada di dalam body seperti ini. Oke. Nah, ini ada array. Ini artinya kalau kita pingin lebih dari satu script yang akan dia otomatis tulis, ya. Kalau cuma satu, itu bisa saja langsung seperti ini. Misalnya console.log, ya. Kemudian ada tab stopnya. Tab stopnya itu kita bisa kasih misalnya 1. Kalau misalnya ada 2, kita bisa kasih tab stop yang kedua seperti ini. Ini artinya apa? Kalau misalnya kita coba, ya, nanti kita bisa lihat tab stopnya itu berurutan, ya. Misalnya di sini tadi console log ini. Nah, tab stop yang pertama ada di situ, misalnya tes. Kalau saya tekan tab lagi, maka di sini adalah tab stop yang berikutnya. Oke? Sesimpel itu teman-teman untuk membuat code snippet sendiri. Nah, kalau yang sangat kompleks bagaimana? Ya, teman-teman bisa lihat contoh yang ada di sini. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Misalnya secara sintaks, ya. Ini ada placeholder, ya. Secara sintaks ada placeholder. Misalnya kita ingin membuat code snippets untuk function. Kita coba, ya, kalau di JavaScript itu seperti apa. Saya bisa tulis seperti ini. Ini misalnya saya mau buat template untuk function gitu, ya. Create function. Wah, typo. Create function seperti ini. Kemudian yang pertama prefixnya kayak apa? Misalnya fmt, ya, function. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini juga, prefixnya ini jangan sampai tabrakan dengan prefix yang sudah ada. Misalnya teman-teman udah pernah menginstal plugin atau extension code snippet yang lainnya dari marketnya di sini, ya, yang sudah punya prefix yang sama, itu kemungkinan besar akan tabrakan gitu, ya, konflik. Nah, oleh karena itu pastikan prefixnya itu unik, ya, tidak tabrakan dengan prefix yang sudah ada. Ya, saya bisa misalnya CFN misalnya, mungkin belum ada, ya. Nanti kita coba CFN itu maksudnya create function. Kemudian body-nya, ya, misalnya kita buat function. Kemudian nama functionnya itu kita bisa ikutin yang ini nih, placeholder. Nah, yang ini kita bisa ikutin, saya copy aja. Nah, di sini misalnya saya ganti dengan nama atau function name. Function name, ya. Kemudian kan ada tempat parameternya. Ya, di sini kita bisa kasih tab stop yang kedua misalnya. Kemudian buka kurung tutup kurung seperti ini. Jangan lupa kalau misalnya dia lebih dari satu baris, ingat harus dalam bentuk array. Ini karena saya mau buat dalam bentuk lebih dari satu baris, saya buatnya dalam bentuk array. Jadi ini di sini kita kasih tutup kurung seperti ini. Kemudian sebenarnya masih ada lagi satu di sini, tab stop yang ketiga. Oke, tab stop yang ketiga, ya, saya buat seperti itu. Perhatikan. Nah, saya mau coba nih sekarang, ini bisa nggak? Saya coba sekarang di sini, misalnya tadi apa prefixnya CFN, lihat udah ada. Kalau saya enter, ya, kita langsung bisa ganti function name-nya apa. Misalnya my function. Kalau saya tap lagi, dia masuk ke parameternya. Misalnya param. Kalau saya tap lagi, dia masuk ke body functionnya. Misalnya di sini saya tulis sesuai dengan implementasi function yang saya inginkan, gitu, ya. Implement di sini. Oke, nah itu sesimpel itu. Nah, bagaimana kalau misalnya
code snippet yang ingin kita buat itu sangat kompleks. Tentunya membuat atau menulis langsung di bodinya di sini ya nggak mudah juga ya teman-teman. Nah, oleh karena itu ada website namanya Snippet Generator ya. Seperti ini teman-teman bisa akses di alamat snippet generator mingenerator.app seperti ini. Dan ini bisa kita pakai untuk menggenerate snippet code baik untuk Visual Studio Code, Sublime, dan Atom. Nah, kali ini kita mau pakai yang untuk Visual Studio Code dulu. Oke, nah simple aja saya buatkan description-nya, teman-teman perhatikan di sini. Description-nya misalnya apa ya? Saya pingin membuat fungsi lagi kayak tadi, misalnya create function. Perhatikan, kemudian di sini triggernya atau prefixnya apa? Misalnya tadi CFN ya, CFN. Kemudian bodinya misalnya tadi function. Kemudian kita tulis aja function name, kita tulis aja di sini tadi ini tab stopnya function name. Oke. Kemudian ada tab yang berikutnya ini untuk parameternya, dan body functionnya kita kasih tab stop yang ketiga. Nah, seperti ini teman-teman perhatikan. Nah, ini kan udah jadi nih. Ini bisa langsung kita copy aja. Saya copy kemudian dibawa ke file kita yang tadi. Yang ini tadi, ini misalnya saya timpa aja seperti ini. Oke. Bisa dengan semudah itu. Kemudian yang ini kita coba CFM-FN. Nah, itu dia. Saya enter. Nah, hasilnya juga sama. Jadi website snippetgenerator.app ini cukup membantu kita untuk membuat code snippet yang agak-agak kompleks. Nah, kita coba yang lain lagi. Misalnya apa ya? Nah, di jQuery kadang-kadang kan, nah ini ada di atas nih. Nah, bagaimana kita membuat code snippet untuk Ajax misalnya nih? Untuk Ajax itu bisa kita lakukan dengan cara seperti berikut ini. Saya kembali lagi ke snippet generator ya. Saya buat misalnya jQuery Ajax. Misalnya jQuery Ajax gitu ya, Jqui Ajax. Oke, kemudian fungsinya seperti apa? Kita lihat dulu source-nya. Nah, ini ada dolar gitu ya, ada dolar titik Ajax. Oke, seperti ini. Kemudian itu ada seperti ini. Teman-teman perhatikan. Kemudian di situ ada URL method. Nah, ini kan kita kasih tab stopnya ya. Misalnya URL-nya itu ada tab stop, method ada tab stop. Misalnya URL titik 2 di sini ada tab stop yang pertama. Berarti kita kasih seperti ini. Oke. Kemudian yang berikutnya itu ada method. Kita bisa kasih tab stop yang berikutnya seperti ini. Kemudian itu ada data type. Data type mungkin ini langsung aja kita kasih JSON. Umumnya memang data type-nya adalah JSON. Kemudian ada success dan error. Misalnya success. Ini dia pakai function di sini. Saya buat data gini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita kasih tab stop yang ke berapa nih? 3 misalnya. Dan ada error. Ini juga sama error misalnya. Pakai tab stop yang keempat di sini. Ini saya giniin sedikit. Oke. Di sini tab stop keempat. Oke. Nah, ini hasilnya. Tinggal kita copy aja, kemudian saya bawa ke sini JavaScript JSON. Ini tinggal saya koma, saya copy paste di sini. Ingat prefixnya Jqui Ajax ya. Saya coba di sini Jqui Ajax.
Jeki Ajax. Lihat, saya enter. Nah, saya tinggal nulisin URL-nya misalnya ya myweb.api, kemudian saya tap metodenya misalnya post, kemudian suksesnya di sini console log data mungkin ya. Terus kalau error misalnya console log error. Oke, simple banget membuat code snippetnya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada opsi yang bisa kita pilih kayak drop down gitu ya. Misalnya metode ini kan selain post itu ada get misalnya ya. Nah, caranya juga udah ada di dokumentasinya, teman-teman bisa cek di bagian sintaksnya mana ya, saya coba. Nah, ini choice ya. Ini ada choice di sini. Nah, cara sintaks penulisannya kayak gini. Ini saya coba copy aja. Kemudian saya tempatkan di sini tadi, sorry. Di generatornya di bagian methods itu saya pilih modelnya ini yang 2. Nah, ini berarti tadi ada get, post. Oke, misalnya ada get dan post. Ini saya coba copy. Kemudian saya bawa ke Visual Studio-nya. Ini saya coba timpa lagi ya, saya ganti. Ya, bedanya sih sebenarnya cuman ini. Oke, dan kita lihat sekarang seperti apa sih. Nah, Jeki Ajax. Oke, Jeki Ajax saya enter. Nah, teman-teman lihat di sini saya coba tulis URL-nya api.json, terus get-nya lihat. Saya tap get dan post itu jadi opsi sekarang. Saya bisa pilih get atau post. Oke, nah yang lainnya juga sama. Di sini tinggal kita lengkapi sesuai dengan script yang kita inginkan. Ini saya tap juga sama sesuai yang kita inginkan scriptnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ini tentunya akan sangat-sangat memudahkan kita. Kita juga bisa coba yang lain, misalnya untuk HTML ya. Kalau tadi saya udah punya HTML ini pakai Emmet ya, langsung keluar seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya saya biasa menggunakan Bootstrap gitu ya? Saya pingin outputnya itu adalah halaman Bootstrap di sini. Bagaimana? Ya bisa juga ya. Saya coba ambil apa namanya user snippets untuk HTML. Ini saya ganti HTML JSON. Nah, yang ini yang kita ganti ya. Nah, misalnya saya ke Bootstrap dulu, ke websitenya Bootstrap, kan itu ada getting started di sana. Terus saya pingin starter template-nya. Saya mau pakai yang ini. Ya, ini tinggal saya copy aja nih. Saya copy, bawa di sini ya. Kemudian di sini misalnya saya buat Bootstrap page ya. Kemudian BS4 page misalnya. Ya, prefixnya BS4 page. Oke. Kemudian di sini kita copy paste aja yang ini. Ya, paling yang perlu saya ganti itu mungkin titelnya. Ini kita kasih tab stop 1. Kontennya ya mungkin di sini tab stop 2. Wah, sampai belepotan saya. Ya, tab stop 2. Yes, seperti ini. Oke. Langsung saya copy, saya bawa ke konfigurasinya ini di sini. Ini saya bisa hapus, teman-teman. Langsung saya copy paste ke sini. Oke. Nah, ini sama aja seperti yang tadi ya, cuman ini untuk JavaScript, yang ini untuk HTML. Nah, saya bisa sekarang akses snippet code-nya dengan manggil tadi apa ya, Bootstrap BS4 page. Oke, BS4 page saya enter. Oke, lihat di bagian title saya langsung kursornya aktif di sini. Saya bisa ganti langsung, saya tap. Nah, di sini saya bisa langsung tulis code saya atau halaman HTML yang ingin kita buat. Nah, jadi dengan apa custom snippet ini bisa kita buat sesuai dengan preferensi kita. Misalnya teman-teman buatin aja semua snippet code yang sering teman-teman akan pakai gitu ya, dan kita bisa buat prefix yang kita ingat. Itu yang paling penting, prefix yang mudah kita ingat, itu yang paling penting menurut saya. Oke, demikian video tutorial kita kali ini. Sampai ketemu di video tutorial yang